beberapa negara dengan beberapa pegawai, jumlah perselingkuhan yang terjadi ya di sebuah perusahaan itu 30% potensinya. Halo, kembali lagi bersama Josi Suryadinata dan catatan kerja. Oke, rekan catatan kerja, gimana kabar kalian? Sudah masuk, kita mau masuki bulan Juni nih, masih di ujungnya Mei. Mudah-mudahan di bulan Mei ini kemarin 1 bulan full kita sehat-sehat semua, rekan catatan kerja semakin keren, oke, dan produktif. Oke, di episode yang keempat ini. Rekan catatan kerja, kita akan ngebahas tentang bercinta satu kantor. Kebayang gak sih judulnya aja, bercinta satu kantor. Waduh, gila. Oke, saya nggak mau lebih lama untuk memperkenalkan kita punya narasumber. Dipanggilnya Abi, biar nanti beliau sendiri yang memperkenalkan diri. Silakan, mau dipanggil Abi, Bung Abi atau gimana nih? Om Abi aja. Om Abi, silakan Om Abi, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih catatan kerja dan Om Josi beserta tim. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Sabilillah Tahir, dipanggil Abi ya, nama panggungnya Abi, nama kerennya. Walaupun nggak keren-keren. Ada nama panggung ya? Nama panggung ya. Namanya Abi, panggilannya. Saya praktisi SDM murni sudah sekitar beberapa tahun ya, cukup lama ya. Cukup lama. Saya juga menangani beberapa perusahaan besar, salah satunya adalah Telkom Group ya tahun 2013 sampai 2017, kemudian Tokopedia Group tahun 2018, kemudian bergabung lagi di Esta Corporation Tbk sampai dengan tahun 2021, dan sekarang saya sebagai komisioner di salah satu perusahaan konsultan SDM ya, namanya Bizani of Human Capital Consulting. Wah, mantap itu. Cool sekali. Thank you Om Abi. Siap. Kita panggil Om Abi nih. Karena kalau di komunitas dipanggilnya Om dan Tante, ya. Ya, karena saya panggil beliau dari salah satu komunitas terkeren, jadi saya panggilnya Om juga dari ini. Oke, Om Abi, sebelum kita mulai, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya adalah di antara 2 kartu ini ada catatan kerja, ada C yang mewakili catatan, K mewakili kerja. Silahkan mau dipilih. C sama K, satu aja ya? Satu aja. C, K, C aja deh. C, oke. C. Pertanyaannya, cari tahu pertanyaan di huruf K. Ujung-ujungnya jadi drive gitu ya. Oke. Oke. Pertanyaannya, apa perbedaan cinta dan profesional? Wah, berat sih. Berat. Berat. Karena kita ngomongin cinta Oke. satu kantor. Oke. Apa namanya? Cinta satu kantor kan? Ya, berat. Tapi kalau saya ditanya perbedaannya antara cinta dengan profesional, kalau gue pribadi, profesional itu lebih kepada norma-norma dan regulasi yang telah diatur oleh sebuah organisasi kepada lo, dan lo harus mengikuti itu gitu kan. Tapi kalau cinta itu biasanya lebih kepada natural gitu, human being gitu. Rasa ya. Rasa. Nah, jadi ibaratnya bisa aja gue cinta sama rekan kerja gue, walaupun itu cewek itu cowok, itu cinta. Cinta itu kan skupnya besar banget ya. Oke. Nah, jadi kalau cinta itu lebih kepada rasa. Kalau seandainya bicara tentang tadi apa tadi lu bilang? Profesional. Profesional ya, itu lebih kepada cara kita untuk memandang organisasi itu dan bekerja di dalam organisasi itu sendiri. Oke. Tapi ada juga nih pertanyaan gini. By being professional, can you actually love your job? Oke. Kan itu cinta juga kan? Betul. Iya kan? Betul, Melibatkan betul. cinta juga. Betul, Jadi betul. being professional tuh lu juga mencintai kerjaan lu nggak sih? Maksudnya nggak harus kerjaan. Lu mencintai profesi lu nggak sih by being professional? Nah, terkait dengan hal ini, lu harus passion gitu ya dengan pekerjaan lu. Jadi yang lu cintain itu sebenarnya ya, ini mindset gue sih, mindset gue pribadi ya. Jadi gue tuh lebih mencintai pekerjaan gue dibandingkan mencintai perusahaan gue. Oke, kenapa? Karena gue pribadi berpikir ya kalau seandainya gue terjadi dengan sesuatu dengan gue, apapun yang terjadi, perusahaan itu bisa menggantikan gue.
Iya. Tapi kalau cinta itu nggak bisa digantikan. Oke. Tetap akan ada abadi gitu ya. Nah, jadi yang gue cintain itu pertama adalah pekerjaan gue sendiri. Ya memang ada hubungan antara profesionalisme dengan cinta itu ada hubungannya. Masalah pekerjaan. Iya. Ya, gue profesional dengan pekerjaan gue cinta dengan pekerjaan gue. Tapi ya dampak dari yang namanya cinta itu kalau scoop yang lebih luas lagi adalah apa? Lingkungan. Gitu. Lingkungan bisa juga dengan kerabat yang tadi gue bilang. Jadi lu bisa aja cinta sama rekan kerja lu walaupun cintanya dalam kondisi atau konotasi Konteks positif dan konteks profesional. positif dan profesional. Betul. Oke, maksudnya konteks profesional, konteks dalam pekerjaan. Betul. Oke, yang tergantung dan berhubungan dengan kerjaan. Betul. Nah, karena kita sekarang ngebahas mengenai berhubungan cinta satu kantor. Oke. Menarik sih. Iya kan? Menarik sih. Ya, jadi agak sedikit masuk ke ranah pribadi sedikit. Oke. Nggak apa-apa ya? Boleh lah. Apa ya? Oke. Nah, berhubungan cinta satu kantor, pernah nggak sih lo jatuh cinta sama teman kerja, rekan kerja? Ini menarik Ini banget. ini pertanyaan pertama. Pertanyaan Oke. kedua, lo jatuh cinta dengan rekan kerja yang satu divisi atau beda divisi? Wah, seru. Nah, nih. karena rasanya beda-beda. Lu nanya, lu nanyanya lu minta gue jawab singkat atau panjang nih, karena bisa jadi buku deh kalau gue ceritain om. Oke, jawabnya yang kira-kira bikin orang semakin gemes melihat episode kita ini. Oke. Pernah nggak lu cinta sama rekan kerja lu gitu ya? Pernah dong. Pernah. Pernah. Nah, itu lo mulai udah, maksudnya di mana tuh? Lo merasakan jatuh cinta dengan rekan kerja lo di awal lo pertama kali meniti karir atau baru-baru ini? Oke. Menariknya dulu awal gue berkarir ya, ada sahabat gue tuh tahu banget. Gue paling anti ya punya hubungan spesial dengan rekan kerja. Nah, kebanyakan orang kayak gitu tuh. Iya. Kebanyakan orang bilang ke gue, Jos, gue mah nggak mau mencampur adukan antara cinta sama kerja ya. Gue kerja di kantor gue nggak mau, karena gue nggak mau karena mereka takut digosipin, takut mereka nggak bisa fokus. Nah jadi gimana tuh? Nah itu yang awalnya yang gue adopsi gitu ya. Tapi setelah gue kesini jadi kayak bullshit. Kayak bullshit. Kenapa? Gue punya hubungan pribadi dengan seseorang rekan kerja gue gitu ya, itu pada tahun 2016 ya, dari awal gue karir kan udah sebelum itu gitu ya. Nah awalnya gue berpersepsi gue gak mau pacaran sama rekan kantor, kayak ibaratnya nggak ada cewek lain aja sih gitu kan. Kenapa ujung-ujungnya ke dia gitu yang notabene adalah satu lingkungan. Tapi ternyata satu momen ini true story buat kehidupan gue pribadi. Ini gue buka cerita di catatan kerja. Di luar gue nggak pernah mau publish itu. Terima kasih, gila, Gue mantap. tidak ya, karena seru sih, ceritanya seru om. Jadi gue kan HRD. Gue HRD, gue sering menangani proses rekrutmen sampai dengan hubungan industrial, end to end proses ya, HR function. Nah, atau fungsi HR itu gue dari rekrut sampai pemutusan hubungan kerja. Iya. Nah, menariknya di Telkom itu pressure-nya kan ya oke lah, semua perusahaan pressure dahsyat, tapi kalau di Telkom itu kan cepet banget turnover terjadi di sana. Nah, atau perputaran karyawannya. Menariknya gue mencari sebuah posisi untuk salah satu divisi. Ya nama divisinya itu project management lah ya. Nah, di salah satu anak Spesifik lah, divisi spesial ya, karena banyak project gitu kan. Oh, betul. Jadi dia nanganin project itu. Projectnya apa? Karena di salah satu anak perusahaan Telkom ini bergerak dalam industri outsourcing. Jadi project manajernya itu dari awal bertemu dengan klien, kemudian melakukan proses rekrutmen sampai ke employee relation end to end proses juga. Ya, Nah, oke. fungsi itu gue cari. Selama beberapa bulan itu gak pernah dapat yang pas. Tapi gak tahu kenapa, mungkin ini juga jadi teka-teki antara gue pribadi dengan Tuhan atau Allah gitu ya. Kenapa? Tiba-tiba gue menemukan salah satu CV di dalam locker. Oke. Itu udah malam, waktunya gue buka locker. Meja. Meja. Ya, bukan locker, maksudnya meja. Gue buka meja, di situ kok ada CV. Dan gue ngeliat, wih, cantik nih. Ya. Akhirnya gue telepon untuk panggil interview. Ya. Beberapa waktu kemudian datanglah dia. Begitu gue ngeliat ya, sumpah om, gue deg-degan. Oke. Deg-degannya aneh. Bukan deg-degan kalau misalnya kita suka sama orang, tapi lebih lagi dari itu. Oke. Ya mungkin kayak getaran cinta gitu. Wih, ada lagu nggak? Kayak lagu, ada lagu. Ada lagunya. Dari matamu wah itu kan. Dari mata turun ke hati gitu. Nah, begitu gua ketemu, gua deg-degan. Ya.
Nah, berhubung berjalannya waktu gitu, ternyata dia masuk join ke perusahaan itu gitu ya. Lulus tuh dia. Lulus seleksi. Seleksi. Itu Masuk. Yang seleksi lu atau ada orang lain juga? Di HR-nya gua. Oke, di HR lu ya. Tapi di non HR-nya pasti usernya dong. Gue pikir hanya lu doang ya. Nah, hari itu gue masih kayak biasa-biasa cool gitu ya. Gue tipe orang yang sangat menjaga image di perusahaan. Sangat jaga image gitu ya, jaim gitu ya. Apalagi buat berhubungan sama rekan kerja yang notabene itu beda gender gitu ya, gue nggak mau banget gitu karena gue malas ya gosip lah apalah ya malas aja gitu. Tapi semakin kesini ya kok timbul rasa peduli awalnya, timbul rasa peduli, tiba-tiba sayang dan terus jatuh cinta. Emang dia kerja sama lu deket banget? Karena kan gini, bagaimana lo bisa menunjukkan rasa kepedulian lo ke dia sampai dia notice. Kalau nggak kerjaan lo deket banget gitu kan. Kalau dia kerja di divisi lain kan kadang-kadang kita nggak pernah jarang ketemu. Malah sulit. Mungkin kecuali kalau lagi jam makan siang. Betul. Atau ketemuan di koridor atau gimana gitu. Kan nggak mungkin juga lo tiap hari ketemu dia cuma nyempetin buat ini. Gue nggak tahu, mungkin itu pas rasa jatuh cinta lo kayak gitu gak? Ngelakuin kayak gitu ya? Enggak juga sih, gue nggak bucin sih. Gue nggak bucin. Yang kayak kasih bunga kan maksudnya kan? Oh enggak, bukan gue banget sih. Sebelum lo masuk ke ruangan divisi lo datang ke ruangan divisi dia, terus kasih bunga atau surprise dengan note Silver Queen atau apa gitu. Itu bucin sih, itu bucin, gue nggak kayak gitu. Nah, yang menarik hari itu gue melihat, jadi lembur. Dia pas lembur, gue pas lembur juga. Pas banget ya? Pas banget. Dan scoop di ruangan itu kan di lantai itu kecil banget. Ya gue melihat dia nyanyi dan gue juga nyanyi gitu ya. Kebetulan dia suka nyanyi dan gue juga suka nyanyi gitu ya. Akhirnya kita saut-sautan gitu ya. Saut-sautan. Gue inget banget lagunya itu lagunya ini kali Whitney nih. Houston ya, Whitney Houston. Nah, yakin lo? Nothing apa? Yang mana? Whitney Houston yang mana? Apa sih? Yang I mana? have nothing. Nothing. Ya gitu kan? Gue pikir lagunya yang ini. Bang, ayo bang, kita main pacaran daripada. Terus udah nyanyian kayak klop nih ya. Makan bareng. Kita pesan makan. Tiba-tiba jalan itu kayak gitu aja ya? Iya. Nggak diprediksi dan itu nggak direncanakan. Makan bareng. Makan. Di hari itu tuh. Di hari itu lembur itu. Punya ngobrol. Lo beli nasi goreng lah ya? Nasi goreng. Bukan, pecel ayam nih kalau nggak salah. Pecel ayam bener, pecel ayam. Nah akhirnya ngobrol, ada kecocokan di situ. Dan itu akhirnya berlanjut. Akhirnya tumbuhlah rasa sayang itu. Oke, hold on. Before kita ngomong itu, lo bilang ada kecocokan berlanjut. Emang lo ngobrolin apa, bro? Ngobrolin masalah. Jadi dia tuh punya passion di SDM. Ngobrolin apa misalnya, lo suka minum air es, sama gue juga minum air es gitu. Enggak. Lo suka? Jadi dia itu punya mimpi buat sekolah di jurusan psikologi. Kenapa? Karena dari psikologi itu dekat kan sama fungsi SDM. Iya. Iya. Nah, dia punya passion banget untuk berada di fungsi SDM. Oke, dari orang sales departemen apa dia? Dia sales ya? Dia tuh dari project management yang gue bilang. Oh, tapi ada fungsi sales, ada fungsi rekrutnya ada juga. Banyak gitu ya. Nah, akhirnya setelah ketemu itu ngobrol-ngobrol masalah dunia SDM. Gimana sih kalau misalnya kita ketemu orang dengan kepribadian yang dominan? Gimana sih ketemu orang dengan orang kepribadian influence? Itu sharing tuh, itu tahun 2016. Gue inget banget. Nah, setelah itu karena lo senior dan lo ini jadi seakan-akan ngerasa gue so pro banget gitu. Iya, lo ilmu lo semakin bekas gitu. Orang dominan tuh begini loh. Hati-hati kalau ketemu orang gitu, kalau dia orangnya dominan. Lo kan dominan, ntar berantem gitu. Kayak so pro lah. Ya, so menggurui gitu. Nah, akhirnya nyaman di situ. Nyaman, masuk ke proses berikutnya ke tahap berikutnya, akhirnya sampailah yang namanya jatuh cinta. Di proses-proses berikutnya itu ada nggak proses kayak zaman kita dulu, lo nembak atau lo mengutarakan, gue mau dong jadi sesuatu yang lebih buat lo? Yes. Nah, yang gue rasakan ada nggak lo ngomong gitu atau jalan aja karena kita sering ketemu, sering ngobrol, jadi ya udah mau pegangan tangan aja karena kita udah kayak gitu, jadi nggak ada lagi. Kalau dulu kan sebelum pegangan tangan tuh gue biasa, kalau gue ya misalnya pas lagi jadi cinta tuh pasti gue malu-malu kan, pasti gue akan nanya dulu gitu loh, lo mau jadi pacar gue dulu gak? Kalau dia jadi pacar baru deh gue kira-kira bisa pegang tangan gitu. Nah, dia itu besar dari keluarga yang agamanya sangat kuat gitu ya, agamanya sangat kuat. Nah itu agak sulit tuh. Agak sulit. Nah, sehingga akhirnya gue juga belum mau langsung pacaran secara langsung gitu. Kenapa? Karena jujur, ya ini juga gue buka di catatan kerja. Mungkin teman-teman banyak yang sering pernah ngeliat gue gitu dengan
dengan tegasnya gue membicarakan tentang fungsi SDM dan seterusnya. Tapi dibalik itu, behind the scene-nya, gue adalah anak yang sangat manja. Oke. Gue anak ibu, Lu? anak mami. Lu ya? Ya, anak manja. Nah, akhirnya gue bilang ke pasangan gue ini, ya, namanya Intan. Gue bilang, Tan, saya belum bisa memastikan apapun kalau seandainya saya belum dapat restu dari ibu saya. Nah, jadi gue minta izin dulu ke nyokap gue minta izin bahwa gue mau serius sama satu cewek ini karena deg-degannya beda, bro. Beda ya? Bukan deg-degan lu cuma mau pacaran, tapi mau lebih. Nah, karena lu udah ada niat ke situ ya? Betul. Mau lebih. Oke. Akhirnya gue bertemu dengan orang tua gue dan alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya suka gitu ya. Nah, itu akhirnya barulah berjalan proses secara serius. Oke. Nah, ini kan menarik. Berarti tadi pasangan namanya Intan, berarti kan satu kantor tuh sama lu kan? Oke. Ada nggak hambatan-hambatan di kantor tersebut, bro? Nah, Misalnya, lu jadi bahan gosipan, atau lu jadi bikin nggak profesional sehingga orang-orang merasa curiga atau jealous, kecemburuan mereka tuh jadi kayak iri sama lu. oke. Atau gimana? Ada Oke. nggak? Jadi menariknya gini sih, Om. Nah, Menariknya, kebetulan gue itu orang yang sangat jarang untuk bersosialisasi gitu secara langsung gitu. Gue orangnya jaga image banget, gue bilang. dengan semua karyawan. Dengan semua karyawan. Tapi lu HR, bro. Nah itu awalnya gitu ya. Ya HR peduli dengan karyawan secara kekaryawanan, pastilah itu tanggung jawab gue gitu. Tapi secara personal, Oh iya, personal aja ya. oke. secara personal ya, bukan Kadang-kadang- secara pekerjaan. Kadang-kadang orang HR kelepasan bro, personal juga dia masih ya pasti aman teman-teman ya kayak gitu ya. Bablas ya. Karena kan ya kita kan people person gitu. Betul, ya. betul. We love to talk, we love to ini. Nah, akhirnya gue pacaran lah ya pacaran. Kemudian Jadi di kantor yang sama di atau kantor udah beda? masih di itu yang tadi gue bilang. Dari awal gue ngerekrut dia. Nah, tiba-tiba banyak lah isu gosip dari user dia atau enggak user gue langsung. Oh gitu. Ya secara profesional masalah pekerjaan, takut dampaknya pekerjaan hancur apa. Tapi dari awal ya, jadi Intan ini ya, gue menjadi tim di dalam sebuah perusahaan itu bukan hanya di Telkom Group aja, tapi di Tokopedia Group gue satu tim juga. Sama siapa? Sama si Intan ini. Oh, dia udah banyak tim lo emang dia. Iya, memang gue Dia ngikutin lo terus. Dia tim gue gitu ya. Nah, bahkan sampai ke Esta Corporation TBK ini juga satu tim gue. Oh gitu. Nah, tapi dari awal gue pacaran, gue selalu bilang sama dia, ya, jangan pernah kita kelihatan orang untuk berpacaran. Kenapa? Karena itu nggak profesional. Jadi kita harus punya dua topeng, ya. Di kantor kita profesional sebagai tim. Nggak boleh ada pekerjaan yang harusnya selesai tapi tiba-tiba nggak selesai karena pacaran. Gue nggak mau itu dan gue nggak suka itu. Tapi di luar jam 5, ya, after office hour, gue adalah pasangan lo. That's us Dan gitu kan. Gitu. Oke. Jadi lo berarti lo ngambil di locker itu bukan pas di Telkom dong, pas di Tokopedia atau Di gimana? Telkom. Di Telkom. Di Telkom. Oh gitu. Kan gue Telkom dulu, Tokopedia Group baru Oh, Esta. di Telkom aja pas gitu ya. Gitu. Oh, mantap. Oke. Jadi, nah, kan lo tadi juga bilang kalau lo tuh sebenarnya tipe orang yang ibaratnya kalau secara profesional lo orang HR, tapi secara personal, your privacy ya, you taking care of your privacy kan. Terus gimana orang bisa notice kalau kalian tuh pacaran? Kan kalau Pasti kan gini, orang notice kalau kalian menunjukkan. Berarti kan kalau di Telkom tadi udah ada pemahaman, udah ada penilaian ini orang pacaran nih nggak bakalan ini takut ini. Berarti kan ada yang menunjukkan ke mereka bro. Mungkin kayak sering diskusi di waktu kerja, padahal sebenarnya diskusi masalah pekerjaan. Bercanda-bercanda gitu. Enggak juga sih, diskusi masalah pekerjaan aja, masalah rekrutmen. Kan kebetulan dia juga nanganin rekrutmen juga kan kalau di project management itu kan. Iya. Nah, jadi bedanya rekrutmen sourcingnya dari mana atau sumber rekrutmen itu dari mana, cara nge-branding gimana. Nah, itu gue diskusi di situ, tapi pemahaman orang kayak ada yang salah Iya deh. sih. Gitu. Orang gitu sih. Ya, itu, orang nah ngeliat itu. dikit-dikit langsung. Nah, yang tadinya Om Josi, yang gue bilang, gue tuh orangnya di meja terus gitu. Jarang untuk bersosialisasi secara langsung di waktu pekerjaan. Mungkin itu yang dirasain. Nah, itu akhirnya dirasain orang, oh ada yang beda ya dari Iya, Abi dari ya. Abi. Oh, gitu Terus sih. Bi, ada nggak yang suka sama Intan di satu kantor tersebut? Jadi lu merasa kayak ada saingan nggak atau gimana? Atau maksudnya Intan cerita nggak? Ada yang suka sama gue loh Bi, gini sampai ngasih ini. Jadi kan lu ngerasa, biasanya kan kalau ada persaingan gitu makin juga seru gitu. Oke. Berhubungan cinta satu kantor. Nah, di perusahaan pertama bahkan itu sahabat gue yang suka duluan sama dia.
Waduh, dan dia nggak tahu kalau Intan pacar lo. Dan gue belum pacaran hari itu. Oh, belum pacaran. Dia selalu bilang, ih suaranya bagus banget. Gue pernah karaoke sama dia sama teman-teman Si kantor. Si ini. sahabat gue ini ya, nggak perlu gue sebutin namanya. Iya. Suaranya keren banget gitu ya. Masa sih? Gue begitu. Gue cuma nggak oh iya apa gitu. Jadi lu ngerasa, aduh gila, gue udah kesaing nih. Tapi gue belum ada rasa sama hari itu sama Intan. Hah? Belum ada rasa. Lu belum ada rasa? Belum ada Bukannya rasa. lu ada rasa pas lu lihat? Belum secara langsung bahwa gue memastikan gue akan menjadi pendamping lo, belum gitu. Oh gitu ya, memutuskan. Jadi lu masih diciptain. ya terserah lah gitu Iya, ya. terserah lah. Mungkin kalau jodoh gua sama lu kalau kayak gitu Betul. ya, ibaratnya pas ngeliat. Nah berjalannya waktu akhirnya gue ngomong sama sahabat gue bilang kayaknya gue mau serius deh. Oh Sama gitu? Intan, boleh ya? Oh, terus dia gimana? akhirnya dia bilang, oke boleh nggak masalah. Tapi lu nikah ya, kata dia. Hah? Langsung nikah? Oke. Masalah nikah sih gue punya planning sana, tapi biarkan Allah yang ngatur itu atau Tuhan yang ngatur itu ya gitu. Ya akhirnya gitu, akhirnya gue minta izin ke sahabat gue. Nah, akhirnya sahabat gue, oke, gue mundur gitu. Oh gitu? Iya. Jadi sahabat lu sempet masang strategi juga tuh? Masang strategi dan itu dia ngomongin sama gue dan gue tahu strategi dia kayak gimana gitu. Jadi lu langsung lo blok aja tuh? Iya, gue tahu dong jalan-jalannya gimana cara nikungnya. Salah, sahabat lu salah tuh. Salah orang. Oke, jadi itu. Tapi ada lagi nggak hambatan atau manajemen lo gimana gitu? Karena kan pada zaman sebelumnya kita tahu kan di perusahaan itu nggak boleh punya hubungan. Maksudnya kalau lo menikah ya, kalau pacaran mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau sampai lo menikah misalnya, terus masih bekerja di situ juga nggak boleh kan, kecuali lo dipindahin ke sister company. Gitu Betul. kan? Kalau yang di sekarang undang-undang sekarang kan udah Boleh, betul. kan? Nah itu ada pertimbangan-pertimbangan nggak? Maksudnya lo sebagai HR pun melihat seharusnya nggak apa-apa sih atau gimana sih? Mungkin waktu zamannya undang-undang belum disahkan juga seperti itu, lo merasa sebenarnya nggak apa-apa sih? Lo masih mempunyai ini nggak apa semacam kepercayaan nggak apa-apa gitu? Jadi semacam kayak pendapat lo sebenarnya nggak apa-apa gitu atau gimana? Kalau pendapat gue pribadi, selama lu masih dalam cara pekerjaan lu dalam koridor profesional tadi gue bilang, pekerjaan lu sesuai, bagus, hasilnya sesuai deadline, masalah pacaran siapapun nggak berhak untuk melarang. Karena itu hak asasi kan ya. Tapi kalau bicara nikah, kalau seandainya kita nge-refer atau mengacu kepada yang namanya undang-undang, memang pernikahan satu kantor tuh nggak boleh kecuali lu dipindahin ke sister company misalnya. Nah, kebetulan hari itu pada saat gua berpacaran sampai mau ke arah pernikahan, itu barulah regulasi bermain berubah di sana. Yang tadinya nggak boleh pacaran, nggak boleh nikah satu kantor, sekarang boleh. Walaupun nanti ujung-ujungnya harus bisa beda divisi, tapi satu bendera boleh. Gitu. Tapi artinya selama itu kebetulan gue juga dihadapkan dengan manajemen-manajemen yang mungkin luar biasa, open minded. Mereka bilang nggak sebuah itu bukan suatu hal yang menjadi akan salah gitu ya, walaupun lu profesional gitu. Nah, punya pacar di satu kantor itu, kalau lo bisa ngasih skor angka 1 sampai 10, bagus gak sih? Nah, gue boleh jawab based on data? Boleh. Jadi sebelum, gue jujur, awal kita chat-chatan, lu ngasih judul Om Josi, bercinta satu kantor, gue kira lu ngecengin gue. Jujur, gue kira gue dicengin. Ya, karena ya itu teman-teman catatan kerja tahu yang tadi gue ceritain masalah pacaran, itu ujung-ujungnya berakhir ke pelaminan. Nah, itu dia. Jadi mereka suami istri akhirnya tuh. Nah, akhirnya gue suami istri. Baru menikah kapan lo? Desember 2020. 2 Desember 2020. 12/12/2020. Exactly. Covid masih ada, bro. Nah, Covid masih ada. Nah, awalnya gue kira gue dicengin sama Om Josi, gue kira gue dicengin. Ah, masa iya sih gue kayak gini? Gue bilang sama Intan, Tan lo lihat ya Tan, gue diundang sama Om Josi, tapi judulnya begini, ketawa dia. Bisa aja nih Pak Josi nih. Ternyata gue kira beneran, ternyata beneran. Nah, kalau saya ditanya pacaran itu boleh atau enggak, gue based on data sampai semalam akhirnya gue buka data. Based on data atau pengalaman lo juga nanti ya? Pengalaman gue juga dan based on data juga Om. Ya. Nah, gue buka itu data dari Cosmopolitan, itu dilakukan survei di beberapa negara dengan beberapa pegawai. Jumlah perselingkuhan yang terjadi ya di sebuah perusahaan itu 30% potensinya di kantor. Di kantor. Perselingkuhan dalam artian udah orang menikah atau boleh sudah ya itu di Cosmopolitan macam-macam lah gitu ya. Campur yang pacaran, selingkuh sama pacaran gitu ya. Suami istri itu yang di kantor sama suami istri gitu ya, itu terjadi perselingkuhan. Bahkan kantor itu menjadi alat pertama seseorang untuk melakukan percobaan perselingkuhan. Itu bukan kata gue, itu kata Cosmopolitan. Menarik. Nah, kemudian, nah ini juga ada tips sih sebenarnya. Apa yang terjadi dengan yang terjadi di lapangan itu? Karena dari survei itu menjelaskan kehangatan di rumah itu sudah tidak sehangat lagi
ya. Saat di kantor. Saat di kantor. Jadi kenapa? Karena pekerja-pekerja itu biasanya sudah sangat lelah di kantor. Di dalam perjalanan 2 jam, di kantor 8 jam, 10 jam, lembur 2 jam, 12 jam, pulang ke rumah 2 jam, 14 jam. Waktu ada 10 jam sisanya. Belum dia pulang, belum dia makan keluar, belum dia nongkrong misalnya. Mungkin di rumah 5 sampai 8 jam aja. Tapi dia bertemu dengan 4L. Elo lagi, elo lagi, elo lagi, elo lagi. Oke. Nah, akhirnya itu timbul perasaan jatuh cinta sesama rekan kerja, ya. Nah, itulah yang nggak baik, dan ini juga tips buat teman-teman di catatan kerja, apalagi sudah berkeluarga ya. Karena gue konteksnya mau berkeluarga ya. Iya. Sayangin deh suami lo. Atau sayangin istri lo juga. Atau sayangin buat istri yang lo. suami. Gitu, karena ya dari 30% ini ternyata 16% sampai 18% perselingkuhan itu terjadi oleh wanita. Si wanita. Serius? Serius. 30% di kantor itu perselingkuhan terjadi 16%-nya 16% oleh wanita. Oleh wanita. Berarti 50-50 dong bisa dibilang. Ya, hampir bisa. Iya. Tapi permasalahan itu mulainya itu biasanya dari cowok. Katanya, kata Kosmopolitan. Mulai dari cowoknya cowok. itu yang tebar pesona gitu. Oke, iya. Cewek, si istrinya ini merasa diperdulikan. Karena suami di rumahnya sudah tidak hangat lagi. Merasa diperhatikan. Nah, jadi gue menitip pesan buat teman-teman di catatan kerja, Iya. sayangin suami lo dan sayangin istri lo. Iya. Buat pasangan-pasangan rekan catatan kerja yang ada di rumah atau yang ini jangan lupa ya. Bener ya. Betul. Dengerin apa kata Om Abi. Lo harus peduli sama istri lo dan lo Sayang harus banget. peduli sama suami lo. Ya. Nggak apa-apa deh ketemu nasi goreng tiap hari. Yang penting divariasikan, ada telur, ada sosis, ada apa. Betul. Rasanya dipedesin terus. Iya. Gitu. Daripada ntar di kantor dikasih masakan Padang, bingung. Nah, itu sih Iya. menarik ya Om ya, faktanya ya. Gila ya, mantep tuh ya. Gila. Gue juga ini baru tahu jadinya maksudnya. Maksudnya gue tahu mungkin ada kejadian gitu lah orang yang berselingkuh di dalam kantor. Maksudnya terjadilah hal seperti itu kan, mungkin ya karena banyak masalah juga di rumah atau apa. Tapi nggak sampai kepikiran ternyata presentasinya tuh 50-50. Gue pikir pasti dimulai selalu dengan laki-laki yang nggak pernah lika-liku. Jadi tapi sekarang ternyata 50-50 ya. Bahkan wanita pun kadang bisa memulai. Gitu ya. Oke. Nah ini jadi pembicaraan kita nih sebenarnya bagusnya nggak hanya ngomongin tentang bercinta satu kantor, tapi kita bisa, dan ya ini tadi maksud saya bilang yang gue bilang ini, kita bisa ngambil pembelajaran ternyata ya. Ada hal yang kita harus ingat gitu loh, karena berhubungan dengan seseorang yang kita cintai kan. Betul. Jadi bagaimana menghargai di kantor juga harus seperti apa, di rumah pun seperti apa. Betul. Gitu. Nah, tadi kan pertanyaan gue adalah kalau lo harus memilih sebenarnya mempunyai hubungan di satu kantor itu gimana sih? Nah kalau kayak lo kan istri lo selalu mendapatkan istri lo berkenalan itu kan di kantor. Nah, Boleh nggak gitu ya? Itu gimana tuh maksud gue? Sekarang dengan kondisi lo kemungkinan yang udah nggak satu kantor lagi, lo was-was gak dengan kondisi tadi, survei tadi? Oke. Nah itu pertanyaan kedua mungkin ya, pertanyaan tadi boleh atau enggak sih? Gue lupa ngejawab, jadi ngomongin data. Iya. Boleh atau enggak itu tergantung dari perspektif manusia sendiri atau pemikiran dari manusia itu sendiri. Kalau seandainya lo sudah berumah tangga, ya lo nggak boleh berpikiran itu. Oh iya. Pasti ya? Iya pasti. Tuh definitely no. Itu ya, gue tidak membenarkan apapun yang terjadi. Iya. Benar. Alasan apapun gue gak akan terima itu. Ya lagian juga kan sertifikat menikah juga cuma satu yang diterima kantor. Nah, kalau pacaran, kalau seandainya ini nggak ada hubungannya dengan rumah tangga, ya yang cowoknya single dan ceweknya single, menurut gue boleh-boleh aja. Boleh aja. Kenapa? Positifnya adalah meningkatkan motivasi. Oke. Itu jelas. Kalau lagi happy. Kalau lagi happy, Kalau nggak happy gimana? dimotivasi sih. Tapi ya lo harus ngejaga barriers profesionalisme itu. Itu susah om. Itu susah. Susah nggak menurut lo? Nah gue nanya sama lo, Susah karena banget. kan makanya lo gue gondang ke sini. Susah banget. Susah banget. Susah banget. Jadi artinya lo masih mau merekomendasikan orang untuk bisa pacaran, silahkan. Kalau kan itu gimana? Selama dia bisa profesional, silakan. Karena Tapi itu kan lo bisa. bilang susah banget. Ya, memang tantangannya susah banget, tapi seru. Seru ya. Seru kalau Oke. ketika lo bisa melewati itu gitu ya. Iya. Wah, itu ujian lo makin one step ahead gitu, satu naik lo level ke tahap berikutnya gitu. Oke. Mantap. Oke. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi apa, Om? Ya pertanyaan kedua, maksud gue setelah lo bilang oke gak sih pacaran kantor, pertanyaan keduanya adalah ya itu hal-hal apa aja sih yang membuat lo tuh kadang-kadang merasa
lelah atau merasa semangat banget gitu di kantor? Jadi lu udah jawab sih sebenarnya tadi. Oke. Ya kan lu bisa motivasi, tapi di saat lu nggak. Tapi itu baru lu jelasin. Hal-hal apa aja sih yang kadang-kadang membuat lu merasa lelah atau membuat lu merasa semangat kalau lu punya pacar di kantor? Menarik. Nah, memang nggak bisa dicampur adukan ya, tapi ketika lo punya masalah hubungan di kantor dan itu baik gitu ya, di luar kantor lo hubungan baik, maka yang akan terjadi di kantor itu sendiri lo akan merasa termotivasi dengan adanya dia gitu ya, mendukung kerja lo, jadi lo lebih rentan ya untuk tidak rentan untuk sakit. Itu yang gue alami. Tapi kalau seandainya terjadi gimana kalau seandainya terjadi justru kebalikannya? Ya, itu bisa sampai ke tahap demotivasi. Di saat apa? Di saat adanya perbedaan ideologi. Ya. Perbedaan ideologi. Contohnya misalkan kita melihat seseorang yang dipromosi, bisa juga terkait dengan sistem remunerasi, bisa juga dengan benefit karir path. Itu bisa jadi kecemburuan. Betul. Masa sih? Betul. Kan lu cinta sama pasangan, bukannya harus support. Bukan itu. Maksud gue bukan antara gue dengan dia, tapi antara karyawan lain. Ada yang dipromosi, jadi ada yang naik gaji lebih dari tinggi. dari lo itu gitu. Nah, yang satu itu berpersepsi, kok yang itu bisa naik karirnya cepet banget, tapi prosesnya nggak struggling. Oke. Nah, gue bilang ya mungkin rezeki, mungkin ada satu pekerjaan yang mungkin kita nggak lihat dan orang lain lihat gitu. Nah, atau mungkin kebalikannya gitu ya. Gue yang bilang, kok itu orang gajinya gede banget sih, misalnya, atau kebalikannya. Nah, artinya alasan-alasan perbedaan ideologi inilah yang akan menentukan keharmonisan di kantor itu gitu. Bisa sampai tahap berantem loh. Bisa sampai berantem. Bisa. Oke. Nah, ini seru nih kalau berantem terus tiba-tiba putus misalnya ya. Terus nggak berapa lama dia jalan sama temen lo. Walaupun beda visi. Itu gimana tuh? Sementara lo nya project. Aku tak bisa pindah. Oke. Itu gimana tuh? Nah, menariknya Ada nggak yang kayak gitu? Ada kan? Ada, temen gue ada kayak gitu. Lu udah putus, tiba-tiba nggak lama kemudian seminggu kemudian, aduh. Temen gue ada yang kayak gitu, Om. Bukan gue pribadi ya, walaupun sebenarnya gue tidak pernah, ya alhamdulillah nggak pernah putus. Nggak pernah putus. Tapi ribut ada ya? Ribut pasti ada lah. Ada Itu kan ya? bumbu cinta. Bumbu cinta. Nah, temen gue merasakan itu ketika dia berpacaran dengan orang kantor lainnya. Dia akhirnya sampai resign, Om Josi. Nah itu efeknya kan. Kena mental. Kalau bahasa anak zaman sekarang kena mental. Misalnya temen lo hypo talent, terus gara-gara itu, nah itu yang sangat diperhatikan sekali oleh perusahaan, bro. Betul. Mungkin itu salah satu aturan yang tadinya belum disahkan seperti sekarang ya. Dulu mereka memikirkan seperti itu. Oke. Kalau hypo talent gua berhubungan, punya rasa atau ada asmara dengan karyawan di satu kantor tersebut, terus tiba-tiba mereka putus, mereka nggak happy, terus tiba-tiba ngeliat pacarnya itu, mantan pacarnya yang dia udah putus itu jalan sama laki lain lagi, dampaknya kemana-mana ya. Dampaknya kemana, jadi timbulnya ini, entah dia yang resign karena dia udah ngerasa nggak sanggup, karena setiap gue datang baru lihat lagi, ada muka dia, jadi terus ada muka dia sama senyum cowok lain. Iya sih, benar. Nah, itu kan jadi dilema. Betul. Itu perusahaan jadi dilema. Tapi kan dengan undang-undang sekarang diperbolehkan. Betul. Menurut lo perusahaan menyikapinya bagaimana? Kalau dengan memperbolehkan itu ada nggak perusahaan menyikapi dalam hal ini? Seharusnya untuk nggak apa-apa kita ngikuti undang-undang, tapi harus seperti ini. Kira-kira apa yang dilakukan oleh perusahaan? Nah, sebenarnya kan kalau saya dengan adanya menang dari beberapa kasus di tahun lalu yang akhirnya memperjuangkan itu kan akhirnya dibuat undang-undang baru ya akhirnya. Tadi kan benar-benar strict, nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali pindah ke sister company boleh. Iya, betul. Ya? Nah, tapi kalau seandainya ditanya barriers atau batasannya sampai sejauh mana ya untuk adanya meminimalisir tingkat yang tadi Om Josi bilang gitu ya, demotivasi kemana-kemana. Iya, jangan sampai hypothetical kita pergi. Caranya itu agar organisasi itu memperbolehkan kawin, ya pernikahan, namun dipisah organisasi atau dipisahkan divisinya berdasarkan fungsinya. Jadi kalau seandainya fungsinya itu ada kepentingan, kayak contohnya apa? HR sama finance, itu kan ada kepentingan di situ. Marketing sama finance ada kepentingan. Ya kan? Nah, artinya si orang ini dimutasi atau dirotasikan ke fungsi yang tidak ada hubungannya untuk kepentingan. Satu departemen pun sebenarnya nggak boleh loh. Betul. Tapi kan lu sekarang sama istri lo juga satu departemen kemarin. Nah, satu departemen itu ketika gue masih berpacaran. Ketika gue nikah, ada nikah. gue resign.
Oke. Ya, gue resign. Lu ngambil gitu ya. Jadi gue resign dan akhirnya gue buat perusahaan hari ini. Oke. Karena Tapi seperti lo bilang tadi, buat manajemen tadi menyikapinya adalah tadi seperti itu ya. Kalau bisa sih, walaupun lo pacaran udah lama atau memang ada keinginan menikah ya silahkan aja. Silakan. Yang penting, tapi jangan sampai ada kepentingan. Betul. Gitu kan, harus bisa. Jangan sampai ada konflik of interest juga. Betul. Gitu kan. Jadi lo harus kalau bisa ya sama-sama yang penting terkait dengan profesional aja. Betul. Mungkin balik lagi nanti adalah penilaian akhir dari performa kinerja kita itu, mulai KPI-nya apakah terukur Betul. apa enggak gitu kan. Biar bagaimanapun kan lebih profesional ya dengan cara itu, mau nggak mau. Betul. Ya kan? Oke, rekan catatan kerja, kita udah bicara mantap banget nih, udah hampir sekitar 15 menit ya, kalau nggak salah 15-20 menit ya, terkait dengan topik berhubungan bercinta satu kantor. Gila, bercinta satu kantor. Capek nggak? Capek. Satu orang loh. dengan penuh dengan emosional. Om Abi juga tadi sudah menyebutkan buat kita untuk selalu jaga pasangan kita di rumah ya, karena tadi berdasarkan data dari Cosmopolitan ya, Betul. 30%, 16% itu ada di wanita. Jadi sebenarnya 50-50 sih bisa dibilang. 50% laki-laki yang mulai atau wanita, tapi ini 16%. Jadi hanya sedikit cuil berapa persentase. Jadi harus hati-hati. Jadi zaman sekarang ini memang udah nggak bisa lagi. Kita bisa lihat, pasti prianya lah. Nggak taunya wanita juga bisa terjadi. Dan karena banyak hal yang terjadi di dalam rumah tangga ataupun mungkin hubungan kita juga yang masih pacaran juga bisa terjadi kan. Mungkin pacarannya adem ayem atau apa gitu. Jadi ya ini perlu kita sikapi dengan baik. Ya kan? Mungkin dengan saya harap sih pembahasan kita terkait dengan bercinta satu kantor ini dapat memberikan inspirasi atau semangat rekan catatan kerja untuk lebih menjaga pasangan kita dengan baik, menjaga rasa cinta kita dengan baik, ya enggak? Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang keempat ya, terkait dengan tips lo Om Abi, ya, Om Abi mau sharing tips-tipsnya gitu ya. Kira-kira apa Om Abi? Oke. Mau ada tips gak untuk terkait dengan ini? Dengan bercinta satu kantor. Tadi kan udah disebutin tuh. Tips apa yang mau Om Abi berikan buat rekan catatan kerja kita? Oke. Tips untuk bercinta satu kantor ya tergantung sih. Kalau seandainya saya sih pengen tipsnya tuh yang kalau bisa nih Om Abi ya. Tipsnya tuh yang membuat mereka tuh akhirnya jadi menikah juga kayak Om Abi gitu. Oke. Itu keren banget tuh. Oke. Kalau sampai kita jatuh cinta sama orang, dia jodoh memang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Betul. Tapi kalau kita punya niat kayak Om Abi kan, Om Abi tadi kan punya niat tuh. Wah, saya pengen udah ada rencananya dengan komitmen itu. Nah, itu gimana? Oke. Kalau seandainya lo udah punya dan lo udah punya jodoh gitu ya, berpacaran satu kantor, terus lo punya planning untuk menikah di waktu yang akan datang, ya walaupun tuh seandainya misalkan tuh udah pasti gitu, udah ada planning tahun segini gua akan nikah sama lo gitu ya misalnya. Saran gua adalah lo tetap pertahankan itu, tetap berada di jalur yang profesional, ya lo tidak melibatkan antara percintaan dengan di kantor walaupun itu sangat sulit. Kemudian lo adopsilah quotes dari Steve Jobs yang dimana yang disampaikan bahwa ketika lo bekerja di sebuah perusahaan, ya lo cukup mencintai satu orang aja gitu ya, mencintai satu orang dalam artian pacaran atau apapun itu yang gue bilang, bukan istri orang atau bukan suami orang pastinya. Kemudian lo kerja, kemudian kamu dibayar, diberi upah, kamu terima upahnya dan kamu pulang, cukup sampai situ. Oke. Jadi ada batasan. Kita udah bisa membatasi diri. Betul. Kalau seandainya lu mau punya planning yang lebih baik lagi ya. Berarti balik lagi ke value-nya arti keluarga sesungguhnya buat kita. Betul. Iya kan? Betul. Lu punya keluarga ya lu ingat keluarga lu. Betul. Value-nya di value-nya. Betul. Oke. Dan jangan pernah coba berpikir, apalagi punya hubungan udah punya rumah tangga gitu ya. Jangan pernah berpikir ya untuk mencoba. Karena yang kembali gue bilang di Cosmopolitan itu disampaikan percobaan pertama kali itu terjadi praktiknya itu di perusahaan. Jadi kalau seandainya terjadi praktik satu kali di sebuah perusahaan itu adanya perselingkuhan, maka perselingkuhan itu akan terus terjadi dan terus terjadi. Ya ibaratnya kayak lu buka pintu itu udah kebuka, ya pintu itu akan terus terbuka gitu ya. Gitu. Jadi saran gue itu sih. Dan untuk yang di rumah, kalau seandainya istrinya itu ibu rumah tangga, ya lu harus bisa men-serve dia selayak mungkin gitu ya sebagai seorang suami. Begitupun kebalikannya ataupun dua-duanya kerja misalnya, lu harus tetap menjaga aroma dan bumbu cinta itu sendiri gitu. Jangan sampai pudar. Oke, wah tipsnya mantap dari Om Abi.
Pokoknya benar-benar harus dijaga tadi apa kata tips sama Abi ya, menjaga aroma bumbu cinta itu biar selalu hangat. Dan kedua, bagi pasangan yang pasangannya hanya bekerja, yang istri atau yang pasangannya di rumah gitu ya, ya kalian harus bisa menyeimbangkan kerja di rumah ya harus memang sebagai suami ya bertingkah laku sebagai suami yang romantis, pelindung dan apa, atau yang istri bertingkah laku sebagai istri yang mengayomi, atau suami yang mengayomi juga, atau istri yang juga memberikan pelayanan yang baik buat istri dan buat suami dan anak-anaknya, kayak gitu ya Mabi ya. Betul. Terus ya kalau memang punya terus tadi dari Mabi juga dibilang kan urusan kerja sebatas kantor, udah keluar dari jam 5 you don't have to bring that work, gitu kan, to your home, ya kan. Home is home is where the love is of your family, benar nggak? Jadi lainnya seperti itu. Oke. Terima kasih Om Abi udah sampai dan mampir di catatan kerja ya, berbicara tentang bercinta satu kantor. Sekarang yang lagi ngetren ini kita ngomongin apa sih tren? Kita kemarin tadi ada ini terkait sama work from Bali. Wah, keren. Gila. Iya. Pemerintah mengajukan kebijakan work from Bali. Ya, di radio tadi jalan ke sini gue juga dengar itu sih. Kalau nggak salah itu Pak Luhut ya punya wacana itu. Iya, menurut Om Abi gimana tuh? Kalau menurut saya nanti aja saya jelasin. Tapi Om Abi gimana? Pandangan Om Abi? Ditanya balik. Work from Bali. Pandangan sebagai karyawan atau sebagai pengusaha? Nah, kalau saya mau lihat pandangan sebagai karyawan aja dulu deh. Pandangan dari Dengan karyawan. kondisi seperti ini. Oke. Ketika dijalankannya prokes, kemudian sudah divaksin ya, kita ngomongin karena sekarang lagi COVID. Menurut gue pribadi, ketika ada work from Bali itu happy banget karyawan. Kenapa? Karena selama ini kami bekerja ya mungkin dengan environment yang biasa-biasa aja, kemudian dengan situasi yang sangat monoton. Ada yang work from home, ada yang work from office gitu ya. Jadi itu cukup bosan. Nah, ketika ada statement work from Bali, dari segi karyawan itu pasti senang banget. Ya lu bayangin tiba-tiba lu sambil megang laptop terus lu harus naik bungee jumping gitu ya, harus naik jet ski, tapi habis itu lu balik lagi lu kerja lagi. Itu suatu hal yang menarik sih, walaupun itu gak pernah gue bayangkan. Memungkinkan ya? Tapi memungkinkan sih. Seru. Oke. Seru. Itu dari segi karyawan. Kalau dari pengusaha? Gue akan tanya lagi. Budgetnya itu dari pemerintah atau dari perusahaan? Nah, pasti larinya ke budget ya. Iya. Kalau budgetnya itu tidak ditanggung oleh pemerintah, perusahaan yang membayarkan itu berat. Agak sulit loh. Betul. Om Josi, berat. Kenapa? Karena kan kita hari ini banyak sekali perusahaan di Indonesia ini, di seluruh dunia pasti masih struggle. Produksinya sedikit ya, servisnya pun masih sedikit ya, masih dalam badai lah kita ya. Belum ada kenaikan sama sekali. Betul, kita tuh belum keluar dari badai. Betul, belum. Kita masih berada di dalam badai. Masih. Ya jadi saran saya pribadi sih untuk menanggapi ini ya, kalau untuk dibebankan ke pemerintah membebankan kepada pengusaha gitu ya, not good idea menurut gue. Nah, sama pemahaman saya mungkin sama kayak Om Abi. Buat saya begini, kalau sampai sekarang karyawan masih ada yang digaji 70%, 60%. Saya rasa kebijakan work from Bali ini perlu diteliti dan dipelajari lagi, direview lagi lebih dalam. Maksudnya lebih dalam, kalau bisa ajak gabung tuh buat pemerintah, ajak diskusi para pengusaha dan karyawan sama pemerintah, bareng-bareng duduk satu dan buat workshopnya. Gimana sih kerjaan kalau dibawa dari work from Bali? Mungkin saya rasa ini kan anjuran juga dari Departemen Pariwisata ya. Betul. Nah ya kan, jadi maksud saya bener nggak sih jangan kita melihat work from Bali liburan di Bali, tapi kalau liburan ke Bali nggak ada uang gimana? Ora ono uang gimana dong? Betul. Karyawan masih digaji 70%. Mungkin ada baiknya coba dicari solusi, diskusi bareng-bareng buat pemerintah Departemen ke Pariwisata. Saya sih suka idenya karena Bali itu kan ibaratnya sentrik kota pariwisata. Betul. Kan di kalau di Indonesia ikonnya Pulau Dewata kan icon. Jadi kalau pariwisata Bali naik maka pariwisata yang lain juga akan kecipratan. Betul, pasti. Nah, maksud saya itu udah oke secara konsep, tapi kalau bisa lebih matang lagi. Lebih matang. Infrastrukturnya bagaimana? Betul. Terus prosesnya seperti apa? Jangan sampai kita menelurkan program tapi akhirnya hanya sebatas wacana. Betul. Bener gak? Betul, agree. Oke, terima kasih Om Abi. Terima kasih rekan catatan kerja yang sudah tune on, ya, sudah tune in artinya di catatan kerja episode keempat bercinta satu kantor. Moga-moga saya berharap
episode ini membawa kita untuk bisa lebih bijak lagi dalam bercinta satu kantor dan juga bagaimana menjaga hubungan kita agar lebih romantis lagi buat pasangan yang sudah berumah tangga dan bekerja. Iya nggak, Om Abi? Pasti. Oke, terima kasih Om Abi. Terima Sampai kasih, jumpa lagi Om di Yosi. episode catatan kerja yang kelima. Itu akan lebih seru lagi, topik-topik yang akan kita bawa. Jadi stay tune selalu di catatan kerja. Oke teman-teman, bye-bye.